Sedekah bukan dari seberapa besarnya, tapi sedekah dari seberapa ikhlas hati kita mengeluarkannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu gembiranya hati kita pada hari ini, karena insya Allah pada esok hari kita akan sama-sama melaksanakan ibadah di hari pertama bulan suci Ramadan, dan semoga saja serentak di seluruh Indonesia sehingga kita bisa merasakan kebersamaan dan juga persamaan dalam awal pelaksanaan bulan suci Ramadan ini. Tentu kita selalu ingat pesan Nabi SAW tentang Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Pesan yang luar biasa daripada Rasulullah SAW kepada kita semuanya, agar ketika Ramadan datang kita senantiasa untuk merasa senang, sebab dari sekian banyak bulan yang ada, 11 bulan yang sudah kita lewati, kita akan masuk ke dalam satu bulan yang penuh bonus pahala. Ini kesempatan yang sangat amat luar biasa, menjadi bekal yang perlu kita manfaatkan agar nanti ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan yang ada, bulan Ramadan menjadi salah satu bulan yang penuh berkah, yang penuh dengan amal saleh yang dapat kita lakukan. Maka dengan demikian, kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan dapat ditunjukkan dengan berbagai persiapan yang kita lakukan, persiapan fisik, mental, dan lain sebagainya. Kita akan masuk kepada bulan yang dimana setiap amal saleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimana ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dicatatkan pahala sunnah sebagaimana pahala daripada ibadah yang wajib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja kita harus merenung dan mengingat, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, dan kita harus khusyuk dalam menjalani berbagai macam ibadah yang ada dalam bulan suci Ramadan. Kalau kita selalu merasa dan merasakan bahwasanya Ramadan ini bisa jadi adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka rasa-rasanya tidak ada sedikit pun niat dalam hati untuk bermain-main dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Tentu banyak sekali amal saleh yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang pertama tentu adalah puasa itu sendiri. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang insyaallah kita mungkin sudah hafal semua tentang ayat ini, dan kita sudah tahu semua bahwasanya ending dari puasa yang kita lakukan adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka Ramadan ibarat pesantren untuk kita semuanya. Disitulah kita nyantri, disitulah kita ngaji, disitulah kita ta'lim, disitulah kita membaca Al-Quran, disitulah kita dilatih untuk ikhlas bersedekah, dan banyak sekali amal saleh lainnya yang dapat kita lakukan. Sehingga jangan kita sia-siakan puasa di bulan suci Ramadan, khususnya tahun ini. Kita laksanakan, mungkin tahun yang lalu masih ada yang punya hutang karena sakit dan lain sebagainya, lalu belum sempat membayar, maka ingatlah bahwasanya tahun ini jangan sampai terjadi lagi, dan bayar hutang itu di bulan-bulan selanjutnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang sangat penuh berkah, bulan yang mulia, bulan yang penuh keagungan, disebutkan sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran, syahrul barakah, bulan yang penuh berkah.
syahrus siyam, bulan untuk berpuasa, dan banyak sekali amal-amal soleh yang selalu khatib sebutkan di awal tadi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada yakni salat tarawih yang mungkin hanya ada di bulan suci Ramadan dan kita hanya menunaikannya di bulan suci Ramadan. Jangan sampai disia-siakan. Khatib tidak berani untuk mengatakan jangan sampai tarawih tinggal satu malam pun, karena mungkin dari hadirin yang ada pada kesempatan kali ini ada di antara kita yang mungkin harus melaksanakan kewajiban mencari nafkah setiap malam dan tidak sempat untuk melaksanakan tarawih. Tapi di sini khatib menghimbau kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semuanya, selagi kita mampu, selagi kita bisa, selagi ada kesempatan, maka jangan tinggalkan salat tarawih. Kalau kita tidak bisa untuk 23 rakaat karena kita sibuk bekerja, tunaikan dengan 11 rakaat bersama witirnya. Kalaupun kita tidak bisa melaksanakan salat tarawih 11 atau 23 atau 31 atau berapapun itu, maka setiap malam di bulan suci Ramadan tunaikanlah sedikitnya 2 rakaat salat sunnah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW berpesan, man qama Ramadan. Ada hadis yang berbunyi man shama Ramadan, ada pula yang berbunyi man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bagi kita yang senantiasa menghidupkan malam-malam yang ada di bulan suci Ramadan dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih atau salat-salat yang lain, lalu kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka apa yang kita lakukan itu dapat menjadi penghapus dosa yang kita miliki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kita bisa membaca Al-Qur'an. Kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, maka jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk belajar Al-Quran. Kalau kita tidak mampu pula untuk belajar Al-Quran karena kesibukan pekerjaan yang kita miliki, maka minimal setiap hari kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita maksimalkan hari-hari kita. Jangan sampai terlewat satu hari pun di bulan suci Ramadan tanpa mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Bagi kita yang mungkin berat untuk menghatamkan 30 juz, maka bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali setiap harinya, maka setara dengan 30 juz Al-Quran. Namun ini bukan menjadi alasan aku membaca Al-Ikhlas 3 kali saja, tidak perlu membaca 30 juz. Tidak demikian maksudnya. Ini menjadi kemuliaan daripada surat Al-Ikhlas yang dia adalah sepertiga daripada Al-Quran. Ketika kita 3 kali membacanya, maka sama halnya kita telah menghatamkan 30 juz Al-Quran. Tapi kembali khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan kita semuanya, alangkah ruginya kalau setiap hari di bulan suci Ramadan kita hanya membaca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas dan Al-Ikhlas tanpa membaca juz atau surah-surah yang lain. Maka kita maksimalkan, kalau tidak bisa satu hari satu juz, maka minimal satu hari satu halaman. Kalaupun tidak bisa satu halaman, maka jangan terlewat di hari-hari Ramadan satu ayat membaca Al-Quran. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW kembali memberikan kabar gembira untuk kita semuanya. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa di antara kita yang membaca kitab Allah Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Walam akul, kata Nabi SAW, dan aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf, tidak. Alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Ketika membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan, berlipat ganda ila ad'afin katsiratin, sampai dengan lipatan yang tidak terhingga. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka khatib dari tadi selalu menekankan jangan sampai terlewat di hari-hari Ramadan daripada kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita juga dapat bersedekah. Sedekah yang kita tunaikan di bulan suci Ramadan tentu memiliki kemuliaan dari segi pahala yang amat sangat luar biasa. Terlebih masjid kita sedang mengalami renovasi yang tentu membutuhkan biaya yang begitu banyak, dan ini adalah kesempatan bagi kita semuanya untuk menginfakkan sebagian rezeki yang kita punya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita catatkan nama kita, tidak hanya dicatatkan di DKM, tapi juga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan tahun ini kita membantu masjid kita untuk menjadi lebih indah dan lebih nyaman digunakan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sedekah bukan dari seberapa besarnya, tapi sedekah dari seberapa ikhlas hati kita mengeluarkannya. Setiap sore kita bisa memberikan mungkin satu gelas aqua, atau mungkin hanya memberikan 3 butir kurma kepada tetangga kita, saudara kita, atau siapapun yang membutuhkan. Tak perlu banyak, yang penting hati kita ikhlas untuk memberikannya. Lebih baik lebih banyak, dan juga kita ikhlas untuk memberikannya. Maka di bulan suci Ramadan kita latih diri kita untuk menyadari bahwa apapun yang kita punya itu hanya sekedar titipan yang Allah berikan untuk kita, yang kapanpun Allah bisa mengambilnya. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah singkat ini dapat menjadi wasiat bagi khatib pribadi dan kita semuanya, dan menjadi pengingat untuk khatib dan kita semua bahwasanya bulan suci Ramadan bukan hanya bulan yang biasa, tapi bulan yang luar biasa, yang kita tidak boleh melewatkan satu hari pun tanpa catatan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal saleh sekecil apapun yang kita buat di bulan Ramadan akan menjadi catatan besar, dan bisa jadi menjadi wasilah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan sekecil apapun amal soleh yang bisa kita buat di bulan suci Ramadan. Sisihkan sebagian rezeki kita, sisihkan waktu kita untuk mendengarkan ta'lim, sisihkan waktu kita untuk membaca atau mendengarkan ayat Al-Quran, sisihkan waktu kita untuk menderma, sisihkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama sebelum masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita tanamkan dalam hati kita masing-masing, kita berniat bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat berpuasa 30 hari di bulan suci Ramadan. Ya Allah, aku niat mengkhatamkan 30 juz Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ya Allah, aku niat untuk bersedekah setiap hari di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau ternyata usia kita tidak panjang, 2 hari berpuasa di bulan Ramadan Allah wafatkan kita, semoga apa yang kita niatkan tadi menjadi catatan pahala dan akan menjadi wasilah bagi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri khatib pribadi dan kita semuanya, dan menjadi renungan agar kita semangat untuk menjalani hari-hari dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, innallaha ghafurur rahim.